Telak, Jokowi sikat 2,6 triliun harta Tommy lewat Satgas BLBI, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Seakan menampar oposisi yang kemarin nyinyir biaya pesawat kepresidenan. Kini Jokowi justru menunjukkan aset negara yang harusnya jadi perhatian. Jokowi tak main-main dalam membentuk Satgas BLBI untuk memburu aset negara senilai lebih dari 100 triliun. Sebuah angka yang jauh lebih besar ketimbang pengeluaran untuk kendaraan RI1. Bisa jadi mereka-mereka yang getol nyinyir justru adalah bagian dari maling negara. Makanya, sebelum boroknya diangkat, cepat-cepat memblow up hal-hal yang wajar. Lihatlah PKS yang lebih dahulu menuai karma pasca nyinyir cat pesawat. Usut punya usut, kadernya di daerah malah menghamburkan 2 miliar hanya untuk sebuah mobil dinas. Begitu juga dengan Demokrat yang akhirnya harus menanggung malu saat ketahuan salah satu bupatinya di Kalimantan membangun rumah dinas senilai 23 miliar. Wow! Kalau Jokowi adalah Pak Mantan, bisa-bisa ia mengajukan rumah pensiun senilai 100 miliar rupiah. Untungnya presiden kita berjalan lurus. Lebih mengerikan lagi karena diam-diam ia menyiapkan strategi telak untuk mengunci harta para bandit negara. Sebelumnya dilansir dari cnbcindonesia.com, pemerintah semakin serius dalam penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang terjadi pada tahun 1998 silam. Hal ini terlihat dari pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Selang beberapa bulan pembentukan Satgas BLBI oleh Jokowi yang terdiri dari beberapa menteri, seperti Luhut, Sri Mulyani hingga Kapolri Listio Sigit, kini salah satu terah cendana sudah kesabet. Nama Tommy Soeharto tentu tidak asing bagi semua orang. Apalagi, hingga kini ia masih terus membuntuti dunia politik lewat partai berkarya. Jika dahulu ia bermasalah lewat tanah yang hendak dipakai di jalan tol, kini dirinya harus menghadapi masalah lebih besar lagi di kasus BLBI. Seperti dilansir dari kompas.com, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia memanggil pengurus PT Timor Putra Nasional yang beralamatkan di Jalan Balai Pustaka nomor 771H, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengurus PT Timor Putra Nasional yang dimaksud yaitu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang beralamat di Jalan Cendana nomor 12, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Adapun jumlah besaran piutang yang ditagih setidak-tidaknya sebesar 2 triliun 612 miliar 287 juta 348.912,95 atau sekitar 2,6 triliun. Agenda pemanggilan tersebut yakni untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI berdasarkan penetapan jumlah piutang negara PKPN 375 garing PUPNC.10.5 tanggal 24 Juni 2009. Selain itu, turut pula dipanggil pengurus lainnya yaitu Roni Hendrarto Rono Wicaksono yang beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat 46B, Jakarta Pusat. Demikian panggilan tersebut disampaikan melalui pengumuman lewat sebuah surat kabar. Panggilan penagihan atas nama pengurus PT Timor Putra Nasional, yakni Saudara Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan Saudara Roni Hendrarto Rono Wicaksono. Demikian pernyataan dalam pengumuman tersebut yang dikutip pada Selasa 24 Agustus 2021. Panggilan terhadap Tommy Soeharto melalui pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Satgas BLBI. Dalam hal ini diketahui oleh Ronald Silaban selaku Ketua Satgas BLBI. Dalam pengumuman itu, Tommy Soeharto dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono diminta hadir pada Kamis 26 Agustus 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gedung Syafruddin Prawiranegara lantai 4 Utara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keduanya kemudian diminta menghadap kepada Ketua Pokja Penagihan dan Ligitasi Tim B, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Jika Tommy Soeharto dan Roni Hendrarto Rono Wicaksono tidak memenuhi panggilan, maka Satgas BLBI akan mengambil tindakan sesuai undang-undang. Saudara obligator atau debitur tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tulis pengumuman itu. Semoga saja pengusutan harta BLBI tak berhenti di nama Tommy, karena kabarnya ada 100 triliun lebih dan tentunya melibatkan banyak pihak.
Meski begitu, kita harus mengapresiasi nyali Jokowi menyeret para pelaku kasus BLBI. Ini adalah suatu legasi yang tak bisa dilakukan Pak Mantan selama 2 periode ia menjabat. Bahkan Faisal Basri waktu itu terang-terangan mengatakan skeptis kalau SBY bakal mengusut BLBI. Baginya pemerintahan SBY adalah Orba Jilid 2. Makanya jangan heran kalau Demokrat rajin menggonggong di era Jokowi. Mungkin semakin moncar kinerja Jokowi, semakin ketahuan belang pemerintahan mantan yang tak berfaedah. Apalagi ditambah kasus-kasus korupsi baru yang menjamur seperti Hambalang, Senturi, dan lainnya. Kita doakan saja Jokowi akan terus konsisten melakukan bersih-bersih hingga akhir pemerintahannya. Masih belum terlambat bagi Indonesia untuk menjelma sebagai negara maju, dan sebelum itu harus dipastikan negara terbebas dari beban korupsi. Tak perlu ada novel Baswedan yang hanya populer di KPK, tapi tak berkutik menghadapi mafia BLBI. Kita yakin Jokowi dan pembantunya sudah cukup membersihkan korupsi di negara ini. Begitulah kura-kura. Polemik Paskibraka di Sulawesi Barat, Kadispora diminta mundur dari jabatannya. Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat untuk meminta penjelasan terkait polemik Paskibraka yang gagal berangkat pada Senin 2 Agustus kemarin. Masa aksi juga meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat untuk mundur dari jabatannya. Kami meminta kepada Kadispora untuk mundur dari jabatannya, karena kami tidak ingin ada korban selanjutnya, kata Korlap Umum Sopriyadi pada Senin 2 Agustus. Sopriyadi mengungkapkan perwakilan Paskibraka Sulawesi Barat yang saat ini berada di Jakarta tidak boleh diganggu psikologisnya karena harus fokus. Pengganti yang saat ini sudah berada di Jakarta tidak boleh dirusak psikologisnya, cuman kenapa kemudian Dispora pada saat pergantian tidak mempedomani surat keputusan yang dikeluarkan, justru malah melakukan pergantian secara sepihak. Ungkapnya, dia meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak proses laporan ini. Yang dilakukan pihak Dispora Sulawesi Barat adalah maladministrasi, sehingga kami berharap agar kepolisian dan kejaksaan menindak proses laporan. Ada upaya pelaporan yang akan kami lakukan, ucapnya. Sementara itu, Kadispora Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih menuturkan terkait hasil tes yang menunjukkan bahwa Christina dan Arya Maulana Mulia terkonfirmasi COVID-19 itu bukan kewenangan Dispora, akan tetapi kewenangan BPOM dan Dinas Kesehatan. Dispora hanya memfasilitasi kegiatan Paskibraka. Sejak awal kami telah tetapkan Christina dari Kabupaten Mamasa dan Dodi dari Kabupaten Polewali Mandar. Itu awalnya pada bulan April yang lalu, dan turunlah SK itu bersama tim seleksi, katanya kepada wartawan. Tim seleksi, kata Hamzih, itu bukan hanya dari Dispora, akan tetapi ada TNI dan Polri. Lalu nama yang dipilih tersebut dikirim ke Jakarta. Ternyata dari 2 nama yang dikirim, Dodi ini buta warna sehingga digantikan oleh Arya. Arya ini kan cadangan, bukan dia utama. Setelah itu turunlah SK bahwa yang berhak berangkat ke Jakarta adalah Christina dan Arya, pungkasnya. Hamzih menjelaskan pada tanggal 23 Juli Christina dan Arya bertemu dan dilepas secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Ba'al Masdar. Setelah pelepasan yang dilakukan oleh Gubernur, lalu dilakukan tes swab berdasarkan rekomendasi BPOM di Mamuju. Dan besoknya hasil swab itu keluar dari 4 orang positif, yaitu Arya, Christina, dari Dispora dan pendamping dari Mamasa, imbuhnya. Dengan hasil ini tidak punya tanggung jawab lagi karena ketika terpapar COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Tiketnya sudah ada untuk diberangkatkan, tapi ketika ingin diberangkatkan